Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran matematika wajib yang dipandu oleh saya sendiri, Ibu Indrawati. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita ini, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjaga kesehatannya masing-masing dan tetap optimis dan semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu materi kita program linear. Saya berharap materi sebelumnya kalian sudah memahami, sudah bisa menentukan atau membuat grafik sistem pertidaksamaannya. Kemudian kalian juga bisa memahami, bisa membuat soal cerita ke dalam bentuk tabel maupun bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa matematika. Karena pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berhubungan untuk menentukan nilai maksimum maupun minimum pada luas daerah yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan menentukan berapa besarnya nilai maksimum atau minimum pada grafik yang kita buat minggu yang lalu ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi ke berikutnya ini ya, yaitu kita langsung saja. Program linear ini adalah salah satu bagian dari matematika terapan, adalah penyusunan program untuk memecahkan berbagai persoalan sehari-hari, di mana persoalan-persoalan itu mengandung kendala atau batasan yang dapat diterjemahkan ke dalam model matematika. Nah, model matematika adalah suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, model matematika yang baik hanya memuat bagian-bagian yang penting dan yang diperlukan. Kemudian program linear juga berisi sistem pertidaksamaan linear. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berupa daerah himpunan penyelesaian di antara penyelesaian. Nah, di sini kita perhatikan permasalahan berikut. Seorang petugas parkir mengelola lahan parkir di sebuah tempat wisata di seluas 360 meter persegi. Lahan itu diperuntukkan bagi kendaraan mobil dan bus. Luas rata-rata sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan untuk sebuah bus adalah 24 meter persegi. Lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan, artinya maksimumnya sebanyak 25 kendaraan. Jika biaya parkir per mobil adalah Rp3.000 dan per bus adalah Rp10.000, bagaimana model matematika dari masalah tersebut? Nah, ini sempat juga saya memberi contoh soal cerita ini terjemahkan ke dalam tabel, kemudian kita bisalah terjemahkan dalam bahasa matematika. Ini kita mengulangi lagi bentuk soal ke berikutnya ini ya. Nah, mari kita selidiki bersama-sama. Misalkan banyaknya mobil itu kita misalkan adalah X
dan banyaknya bus adalah kita misalkan Y. Masalah tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut. Coba kalian lengkapi ya. Kita misalkan X-nya adalah banyaknya mobil dan Y banyaknya bus. Nah, coba kalian isi ini. Misalkan jumlah luas lahan tadi kita misalkan X. Nah, banyaknya mobil tadi berapa ya, diisi di sana titik-titik X. Kemudian bus, banyaknya bus tadi berapa jumlahnya, kita masukkan titik-titik Y. Persediaan tadi yang luas persediaan yang diberikan untuk daerah untuk mobil dan bus sebanyak 360 ya meter persegi, tapi kita nggak usah nulis di meter persegi di sini karena kita mau masukkan ke dalam bentuk pertidaksamaannya ke dalam tabel ya, 360 saja. Kemudian daya tampungnya tadi berapa sebesarnya untuk mobil, kita misalkan X tadi. Kemudian daya tampung untuk bus Y tadi pada soal tadi terdiisi sana. Kemudian persediaannya yaitu sebesar 25. Kemudian dari tabel tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. Luas lahan titik-titik ya isi berapa tuh untuk X tadi mobil ditambah berapa tadi untuk Y tadi ya untuk bus. Nah, kurang dari sama dengan karena maksimumnya 360. Jadi kita ambil sini simbol tanda kurang dari sama dengan 360. Kemudian daya tampungnya tadi berapa, setelah dari tabel kita pindahkan ke dalam bentuk simbol matematika ini ya. Mobilnya tadi berapa X dan untuk busnya tadi berapa Y, kurang dari sama dengan 25. Nah, karena X dan Y menunjukkan banyaknya mobil dan bus, maka X dan Y harus berupa bilangan caca, sehingga dibatasi X dan Y lebih dari sama dengan 0. Dan X dan Y elemen bilangan caca. Ini kenapa X dan Y lebih besar daripada 0 sama dengan 0, dan X dan Y elemen bilangan caca. Kenapa harus bilangan caca? Itu minggu yang lalu sudah Ibu terangkan ya. Nah, biaya parkir yang diperoleh dalam rupiah. Nah, kalau dalam rupiah tadi berapa per mobilnya tadi berapa? Ya, titik-titik, dan berapa biayanya untuk parkirnya bus titik-titik pada soal itu tadi. Nah, dikalikan dengan Y. Nah, ini biasanya berapanya untuk pembayaran parkir pada mobil dan pada bus ini biasanya kita simbolkan dengan suatu fungsi. Terserah kalian apa mau dimisalkan fungsi Z, fungsi F, fungsi G, terserah kalian ya. Nah, ini biasanya fungsi dalam bentuk berapa rupiah untuk pembayaran ini biasa dimasukkan ke dalam namanya fungsi objektif. Sedangkan untuk batasan pada tabel tadi ya, banyaknya parkir pada mobil dan bus itu biasanya untuk fungsi kendala ya. Diharapkan diperoleh tersebut dalam bentuk maksimum ya. Nah, kalau benar tentu cocokkan dengan ini ya. Jika kalian selesai akan diperoleh model matematika. Nah, cocokkan dengan ini. Betul atau tidak yang kalian masukkan data-datanya tadi ya. Ini sehingga didapat 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360. X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Dan ditambahkan selalu itu ya, X pada Y lebih besar atau sama dengan 0. Dan di mana X dan Y elemen bilangan caca. Ini lalu terletak pada pengkuadratan pertama. Sedangkan maksimumnya bentuk objektifnya, fungsi objektifnya ya, Z sama dengan ini besarnya parkir tadi pada mobil Rp3.000 X, tapi di sini tidak usah pakai rupiah karena kita memasukkan ke dalam fungsi ya, 3.000 X dan pembayaran parkirnya bus tadi 10 ya, 10.000. Nah, 10.000 Y. Nah, untuk nilai optimum suatu fungsi objektif dari program linear adalah fungsi
Z. Nah, sama dengan AX plus BY. Nah, fungsi Z inilah untuk kita menentukan nilai maksimum atau minimumnya ya, yang akan ditentukan nilai optimumnya. Nah, fungsi objektif memaksimumkan adalah Z. Nah, Z sama dengan X plus Y. Kemudian fungsi kendalanya yaitu 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian ini tadi bahasa dari tabel tadi kita terjemahkan ke dalam simbol matematikanya ya. X ditambah 2Y kurang dari 24, di mana XY lebih besar atau sama dengan 0 dengan XY elemen bilangan cacat. Nah, fungsi objektif meminimumkan Z sama dengan 2X plus 3Y, di mana kendalanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 500. Kemudian 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 200. Ini contoh yang kedua ya. X dan Y lebih besar atau sama dengan 0. X, Y elemen dari bilangan cacat. Menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif itu adalah langkah-langkahnya adalah merumuskan permasalahan ke dalam model matematika, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Kemudian yang C-nya menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Ini langkah-langkah untuk kita menentukan fungsi objektifnya ya. Nah, menentukan nilai optimum. Menentukan nilai optimum ini maksudnya apakah nilai yang sebesar-besarnya maksimum ataukah nilai yang sekecil-kecilnya nilai minimum dari fungsi objektif ya. Nah, langkah-langkah adalah menafsirkan atau menjawab permasalahan. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum ini ada dua metode. Metode pertama yaitu dengan cara uji titik sudut. Maksudnya nanti setelah kalian menggambar pada fungsi kendalanya yang sudah ditentukan tadi, yang kita terjemahkan dari bahasa cerita, soal cerita ke dalam bentuk tabel, kemudian untuk tabel kita terjemahkan ke dalam simbol matematika, kemudian kita menggambarkannya ke dalam sumbu koordinat kartesius. Nah, pada sumbu kartesius kan kita menentukan luas daerahnya. Pada luas daerah itulah terdapat titik-titik yang membentuk pada luas daerah. Itu kita menggunakan titik-titik tersebut yang namanya dengan menggunakan uji titik tersebut. Nah, titik-titik tersebut nanti kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya ya, untuk apa, untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Kedua itu dengan cara menggunakan garis selidik. Nah, garis selidik ini kita sebagai ujung tombaknya yaitu pada fungsi objektifnya sebagai titik awalnya ya, garis awal ya, garis selidiknya. Nah, garis selidik ini kita ambil pada fungsi objektifnya, nanti titik-titik yang pada membentuk pada titik-titik sudut pada grafik tersebut nanti kita masukkan, nanti kita ambil yang membuatnya pada garis kesejajaran pada fungsi objektif tersebut atau dengan menggunakan garis selidik. Garis selidik itu diambil dari fungsi objektifnya ya. Nah, ini bagaimana kita menentukan metode uji titik sudut. Suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif Z sama dengan AX plus BY. Nah, caranya yaitu kita hitung nilai-nilai Z sama dengan AX plus BY pada setiap titik sudut yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian. Kemudian, bandingkan nilai-nilai yang telah diperoleh. Nilai yang paling besar merupakan nilai maksimum dari Z sama dengan AX plus BY. Sedangkan nilai yang paling kecil merupakan nilai minimum dari Z sama dengan AX plus BY. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh ya. Nah, di sini diketahui suatu model matematika sebagai berikut.
akan diberikan fungsi objektifnya meminimumkan suatu fungsi Z sama dengan 8X ditambah 10Y, di mana kendala-kendalanya adalah 5X plus 4Y lebih besar atau sama dengan 20, 9X ditambah 8 dikurang dari sama dengan 72, X, Y lebih besar atau sama dengan 0, dan X, Y elemen bilangan cacat. Nah, ini untuk fungsi kendalanya ini kalian gambarkan dulu ke dalam sumbu koordinat. Nah, ini minggu yang lalu saya sudah memberi tugas-tugas untuk membuat grafik fungsi pertidaksamaannya, yaitu diafsir ya, daerah-daerah penyelesaian itu yang diafsir dan daerah yang diafsir telah. Nah, untuk membuat daerah afsir itu juga ada dua cara. Bisa kita memakai daerah afsirannya atau kita menggunakan inverse dari daerah yang inverse artinya berlawanan ya, kebalikan bukan lawan, berkebalikan. Atau bisa kita juga dengan metode menggunakan inverse dari pertidaksamaan yang diberikan. Jadi kita bisa menentukannya dengan dua cara ya. Yang sekali saya ulangi lagi, untuk menentukan luas daerah gambarnya itu bisa kita menggunakan daerah afsirnya yang sebenarnya pada pertidaksamaan tersebut dengan cara ya seperti minggu yang lalu, kita menentukan dulu titik potongnya, kemudian kita setelah titik potong kita membuat garisnya, setelah itu kita lihat batasannya, baru kita memasukkan luas daerahnya. Nah, mengafsirlah daerahnya. Atau dengan cara yang kedua, menentukan tempat posisi luas daerah itu kita menggunakan inverse daripada afsiran itu. Jadi bisa dua ya. Kita lanjutkan. Tentukan nilai minimum. Nah, untuk menentukan nilai minimum ini kita memasukkan titik-titik pada daerah tersebut yang memenuhi syarat tadi ke dalam fungsi objektif ya. Nah, jawabnya bagaimana? Dari kendala-kendala yang ada, yaitu pada 5X plus 4Y lebih besar atau sama dengan 20, dan 9X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 72. Nah, di sini kita tentukan dulu titik potong garis-garis tersebut dengan sumbu-sumbu koordinat kartesius, yaitu kita gambar dulu. Di sini saya tidak membuat lagi gambarnya, memang sengaja. Nah, ini adalah tugas kalian, bagaimana kalian minggu yang lalu sudah saya aplikasikan untuk bisa kalian, bahkan tugas-tugasnya sudah saya suruh membuat grafik pertidaksamaannya ya. Mudah-mudahan kalian fasih dalam membuat grafik pertidaksamaannya ke dalam sumbu koordinat kartesius ya. Nah, di sini langkah yang pertama itu sama seperti minggu yang lalu, kita lihat pembuat dulu titik potongnya ya. Persamaannya yang pertama kita ambil 5X ditambah 4Y sama dengan 20. Nah, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0. Jadi kalau X-nya 0 didapatlah Y-nya 5 pada masukkan pada persamaan 5X, X-nya 0 ya, pada persamaan 5X ditambah 4Y sama dengan 20, sehingga kita dapat titik potongnya 0,5. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Jadi kita masukkan Y-nya 0 pada persamaan 5X plus 4 sama dengan 20 ya, sehingga didapatlah titik potongnya 4,0. Kemudian kalian buat ke dalam sumbu koordinat garisnya di dua titik tersebut. Kemudian langkah berikutnya kita buat lagi garis pada persamaan 9X di 88Y sama dengan 72, sama seperti tadi, yaitu jika titik potong terhadap sumbu Y X-nya 0. Kalau X-nya 0 kita dapat titik potongnya adalah 0,9. Kemudian kalau titik potong terhadap sumbu X Y-nya 0, sehingga didapatlah titik potongnya 8,0. Nah, silakan kalian menggambarnya. Ingat pada pengkuadratan pertama ya, karena tadi ada syarat X lebih besar sama dengan X dan Y-nya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi kita membuat pada pengkuadratan pertama. Silakan kalian membuat dan diaplikasikan luas daerahnya ya. Nah, kalau kalian benar ke apsiran dan membuatnya ke dalam sumbu koordinat kartesius tadi, titik-titik potongnya tadi. Nah, sekarang kalian cocokkan dengan
yang Ibu Iin ini. Kalau benar grafiknya pasti titik-titik potongnya yaitu pada titik 4,0 di titik A, titik B-nya ada 8,0, titik C-nya ada 0,9, titik D-nya 0,5. Mudah-mudahan yang kalian gambar cocok dengan apa yang Ibu Iin buatkan. Seandainya ada yang belum atau masih ada kekeliruan titik potongnya, saya berharap kalian bisa mengulangi lagi ya. Nah, di sini kita lihat titik-titiknya ini kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Nah, di sini kita lihat nilai yang terendah atau minimum sih pada titik A 4,0 itu sebesar 32. Kita masukkan pada sumbu Z itu fungsi objektifnya sehingga didapat 32. Tadi yang diminta pada saat tersebut adalah nilai minimumnya ya. Nilai minimumnya adalah di sini 32. Nilai terbesarnya di sini pada titik C 0,9 yaitu sebesar 90. Nah, dari tabel di atas terlihat bahwa nilai minimum dari bentuk objektif Z sama dengan 8X ditambah 10Y adalah Z sama dengan 32, yaitu pada titik 4 dan titik X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0 ya. Ini yang kedua, bagaimana kita cara menggunakan metode garis selidik AX plus BY sama dengan K. K itu didapat dari nilai koefisien daripada A dikalikan B ya. Nah, langkah-langkahnya menggunakan metode garis selidik. 1. Kita gambar dulu garis AX plus BY sama dengan A kali B, yaitu kita ambil pada fungsi objektifnya ya, yang memotong di sumbu X di titik B, 0 dan memotong di sumbu Y di titik 0, A. Kemudian tarik garis yang sejajar AX plus BY sama dengan AB. Dan ingat ya, harus selalu sejajar ya. Dan melalui titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaian. Maksudnya melalui titik-titik yang kita gambar tadi ya. Yang kita gambar yang memenuhi syarat apsirannya tadi, himpunan penyelesaiannya itu ya. Nah, garis selidik yang berada paling atas itu disebut dengan paling kanan, paling ujung yang menunjukkan nilai maksimum. Kemudian kalau garis selidik yang berada paling bawah atau paling kiri ya, menunjukkan nilai minimumnya. Nah, itulah untuk menentukan batas maksimum dan minimum kalau menggunakan garis selidik. Untuk lebih jelas kita lihat contoh sini ya. Tentukanlah nilai maksimum atau minimum fungsi objektif Z sama dengan 2X ditambah 3Y yang memenuhi X ditambah Y kurang dari sama dengan 7, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. X dan Y elemen bilangan real. Nah, di sini kok beda Bu? Di sini bilangan real. Kenapa kita ambil bilangan real? Karena untuk menentukan nilai maksimum dan minimum kan kita kita lihat sejajarkan dengan garis selidiknya yang diambil pada fungsi Z adalah 2X plus 3Y. Di sini kita ambil beberapa bilangan bukan saja pada titik sudutnya, bahkan kita ambil angka-angka di antara lebih dari titik sudut, angka titik sudutnya atau kurang dari titik-titik sudutnya. Boleh ya, berapa saja. Yang penting kita lihat dari ambil beberapa titik sudut, itu kita lebih tidak saja pada bilangan bulat atau bilangan cacat, tetapi bilangan pecahan pun bisa kita gunakan. Kita masukkan pada fungsi garis yang sejajar dengan fungsi garis selidiknya itu ya. Makanya di sini kita menggunakan namanya X dan Y-nya elemen bilangan real ya. Nah, sini jawabnya gimana? Yaitu langkah-langkah menggunakan garis selidik adalah AX plus BY sama dengan K ya. Nah,
di sini gambar garisnya adalah, ini guys, pada diambil pada fungsi adjektif tadi ini ya. 2x ditambah 3y sama dengan 2 kali 3. Tadi sesuai dengan rumusnya, ax plus by sama dengan a kali b. A-nya 2, b-nya 3, sehingga 2 kali 3, 6. Sehingga terbentuklah garis kelidiknya ini 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nanti kalian buat di situ, kita masukkan persamaannya ya. Nah, membuat garisnya itu langkah-langkahnya bagaimana? Ya seperti kembali lagi kita menentukan titik potongnya. Nanti ya kita hubungkan kedua titik tersebut pada persamaan linear 2x plus 3y sama dengan 6. Buat lagi garisnya dengan cara menggunakan titik-titik potongnya. Nah, ini garis ini sebagai garis KO atau mula-mula ya. Ini dimana diambil dari nilai fungsi objektifnya ya. Kemudian garis K1 kita ambil garis yang sejajar dengan KO melewati titik-titik A, B, C. Ini adalah titik-titik memenuhi syarat pada gambar setelah kalian membuat tadi dari fungsi kendalanya ya. Titik A-nya di 7,0. Tarik garis K2 yang sejajar dengan K1 dan melalui titik B. Titik B adalah 0,7. Kemudian tarik lagi garis K3 yaitu sejajar dengan K2 dan melalui titik 0,0. Ini didapat ABC ini setelah kalian menggambar fungsi kendalanya ya. Nah, ini langkah-langkahnya adalah seperti ini. Jadi fungsi kendalanya tadi kita buat ke dalam grafik sumbu koordinatnya. Kemudian kita menentukan afsirnya. Mudah-mudahan kalian bisa ya membuat gambar afsirannya ini di sini ya. Nah, di sini titik-titiknya kalau benar di sini terdapat di titik, ada 3 titik ya. Titik 0,0, titik A-nya adalah di 7,0, titik B-nya adalah di titik 0,7 ya. Di sini 0,7. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan garis selidik tadi. Garis yang putus-putus ini garis selidik yang kita ambil dari fungsi objektifnya tadi ya. Dari 2x ditambah 3y sama dengan 6 ya. Nah, kemudian kita ambil lagi titik K0-nya ya, mula-mulanya tadi ya. Kemudian kita masukkan lagi pada garis K1-nya. K1 pada titik di 7,0 tadi kita misalkan. Nah, untuk memisalkannya yaitu kita ambilkan beberapa bilangan antara yang mendekati bilangan tersebut ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Terlihat pada sumbu koordinat. Jadi kita ambil kalau di sini titik A-nya 7,0. Nanti bisa kita ambil 6, berapa? 6, X-nya 0, bisa kita ambil 6, X-nya 5 ya, dan seterusnya. Y-nya juga kita ambil, Y-nya di berapa? 0, 1 kita lihat, semakin nanti ke kanan itulah nanti nilai maksimumnya. Nah, kemudian juga kita ambil lagi pada fungsi K2 di titik 7,0. Bagaimana caranya? Ya tadi pada fungsi objektif tadi 2x ditambah 3y kita ganti beberapa angka-angka pada x dan y yang memenuhi syarat pada grafik tersebut ya nak. Yaitu kalau B sini B itu bukan 7,0 ya, tapi kebalikannya 0,7 ya. Sini salah. 0,7 ya. Nah. Nah, di titik B di 0,7. Kemudian kita masukkan pada titik-titik kita uji tadi ya. Kita ambil yang penting maksimumnya, kita ambil batasannya 7,0 ya pada titik-titik tersebut. Kemudian kita masukkan lagi pada titik yang ketiga tadi, titik C dari titik 0,0 ya. Yaitu di sini. Nah, jadi kalau kita perhatikan garis-garis selidiknya ini kita lihat
yang paling kanan itu terletak pada titik B ya, di 0,7. Nah, paling kanan inilah yang kita sebut dan namanya nilai maksimum, sesuai dengan langkah-langkah kita menggunakan gas lidik tadi ya. Jadi yang terbesarnya adalah di titik B, yaitu di 0,7. Itu adalah yang paling kanan ya, nilai maksimumnya. Sedangkan eh, titik minimumnya adalah di titik paling kiri ya, paling kiri, yaitu di titik 0,0. Inilah titik yang untuk minimumnya ya. Nah, di sini kita lihat. Jadi kita ambil di sini maksimumnya di titik B 0,7 dan minimumnya di titik 0,0. Sehingga kita dapatlah garis kedua ini letaknya paling atas, berarti nilai maksimum dari Z sama dengan 2X plus 3Y dicapai pada titik B ya, di 0,7. Kemudian nilai maksimum ini kita masukkan titiknya berapa, di 0,7, ganti X-nya 0 dan Y-nya 7 pada fungsi objektifnya tadi. Z sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 3 kali 7 sama dengan 21, sehingga nilai maksimumnya sebesar 21 ya. Kemudian garis keduanya tadi terletak yang paling kiri ya, paling bawah, berarti nilai Z-nya minimum ya, dicapai pada titik 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, sehingga kita dapat nilai minimumnya. Itu kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya tadi, atau kita dengan fungsi kendala, fungsi garis selidiknya tadi ya. Nah, sehingga didapat 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 sih sama dengan 0. Jadi nilai minimumnya adalah 0. Nah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian pada hari ini sudah mendengarkan video saya ini, walaupun hanya sesingkat. Saya mengharapkan kalian sudah memahami, sudah mengerti bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimumnya, baik dengan cara menggunakan titik sudut maupun dengan cara menggunakan garis selidik. Saya berharap setelah kalian mendengarkan video ini, kalian langsung bisa mempraktekkan, mencobanya. Tanpa dicoba, kalau didengar saja tentunya kalian belum bisa menerapkannya, belum bisa memahami. Jadi kalau ingin mau belajar matematika harus diterapkan, harus banyak latihan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengerjakannya. Nanti setelah ini saya akan memberikan tugas. Mudah-mudahan kalian mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Kemudian saya berharap tetap semangat, tetap optimis dalam mengejar cita-citanya. Akhir kata saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.